Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku semuanya, kelas 6, di kesempatan ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis. Ya. Untuk materi di semester pertama nanti akan kita pelajari tentang belajar surat Al-Alaq, belajar surat Al-Qadr, belajar hukum bacaan ra. Yang keempat, belajar hadis tentang senangnya berbagi. Ini materi di semester 1. Untuk bab pertama yaitu belajar surat Al-Alaq. Adapun kompetensi dasar yang pertama yaitu menerima Quran Al-Alaq sebagai firman Allah, menjalankan sikap disiplin dalam belajar, memahami arti dan isi kandungan surat Al-Alaq, mendemonstrasikan hafalan Al-Quran surat Al-Alaq, mengomunikasikan kandungan Quran surat Al-Alaq. Adapun setelah siswa mempelajari Quran surat Al-Alaq, yaitu siswa mampu membaca surat Al-Alaq, melafalkan surat Al-Alaq, menerjemahkan surat Al-Alaq, menjelaskan isi kandungan, menghafalkan surat Al-Alaq, menulis ayat-ayat surat Al-Alaq, dan menyimpulkan isi kandungan surat Al-Alaq. Itu kompetensi setelah siswa semuanya mempelajari surat Al-Alaq. Ini konsepnya. Ini sikap spiritual. Sikap spiritual bisa melafalkan Quran surat Al-Alaq, indikatornya ini. Menunjukkan perilaku surat Al-Alaq. Ini untuk sosial, menunjukkan sikap tanggung jawab dan melaksanakan tugas. Ini untuk pengetahuan, memahami arti dan isi kandungan surat Al-Alaq. Dan yang terakhir dengan praktek kegiatan siswa untuk keterampilan, terampil menjelaskan Quran surat Al-Alaq dan terampil menulis surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Ya, mari kita baca bersama-sama ya surat Al-Alaq dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama-sama membaca surat Al-Alaq. Ya. Oke, langsung saja. Ya, kita akan mengetahui identitas surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq termasuk salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di dalam juz Amma, juz 30. Surat Al-Alaq termasuk surat yang ke-96. Terletak setelah surat At-Tin dan sebelum surat Al-Qadr. Terletak setelah surat At-Tin dan sebelum surat Al-Qadr letaknya. Nah, terdiri dari 19 ayat surat Al-Alaq itu. Tetapi surat Al-Alaq ini memang termasuk surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, hanya 5 ayat. Surat Al-Alaq termasuk wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat 1 sampai 5. Turunnya bertepatan pada
malam 17 Ramadan. Oleh karena itu diperingati dengan sebagai nuzulul Quran. Semua ayatnya turun di kota Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Ya, itu turun sebelum Nabi hijrah. Ya, turun di kota Mekah surat Makkiyah. Kalau surat Madaniyah itu turun di kota Madinah, turun setelah Nabi hijrah. Dinamakan Al-Alaq. Al-Alaq diambil dari ayat yang kedua. Al-Alaq artinya adalah segumpal darah. Diambil ayat kedua itu segumpal darah. Adapun isi dari kandungan surat Al-Alaq. Pertama, dalam ayat 1 sampai 5 memang kita diperintahkan untuk membaca. Hal ini dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik itu ilmu agama atau ilmu umum. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang sangat pesat sekali, maka kita sebagai seorang muslim harus mampu menguasai teknologi. Kita jangan merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh ya. Karena ilmu pengetahuan itu sangat luas, kita dituntut untuk mencari dan menguasainya. Di samping itu dengan menguasai ilmu pengetahuan, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin tebal sehingga kita akan mengenal hakikat penciptaan dari manusia itu sendiri. Itu ayat 1 sampai 5. Ayat selanjutnya memang berisi peringatan kepada Abu Jahal yang melarang Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak kepalanya, menginjak leher dan memendamkan wajah Nabi Muhammad ke tanah apabila dia mendapati Rasulullah sholat. Namun kenyataannya setelah Abu Jahal melihat Nabi Muhammad sedang sholat, ia mundur, tidak bisa mendekati Rasulullah. Itu memang termasuk isi kandungan ayat yang selanjutnya. Manusia memang seringkali melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, hamba Allah, kita harus patut dan harus wajib untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita bisa berjalan, kita bisa makan, kita bisa melaksanakan suatu kegiatan, bisa bepergian, itu termasuk nikmat. Nikmat yang paling mudah kita ucapkan ya dengan alhamdulillah. Tetapi jangan mengucap alhamdulillah saja. Manusia seringkali melupakan kenikmatan dari Allah. Ketika manusia merasa dirinya kaya dan berkecukupan, bahkan ia menjadi takabur. Ya. Berarti misalkan kita butuhkan kekayaan, ya kita gunakan untuk bersedekah, untuk infak di jalan Allah. Karena harta kita yang kita miliki memang tidak sepenuhnya kita punyai, itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi takabur, menganggap orang remeh, karena merasa orang tidak ada yang mampu menandinginya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengajak orang-orang yang merintangi orang lain untuk berbuat baik dan beribadah di akhirat kelak. Hal ini seperti Abu Jahal yang diancam oleh Allah karena selalu merintangi Nabi Muhammad yang hendak melaksanakan sholat. Pada ayat terakhir berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat dan berisi perintah untuk berlepas diri kepada diri dan beribadah kepada Allah. Ya, ini adalah isi kandungan surat Al-Alaq. Memang kita sebagai hamba Allah, kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, baik melaksanakan perintah Allah ya banyak sekali. Sholat, zakat, puasa, itu termasuk ibadah mahdhah. Kalau ibadah ghairu mahdhah itu hubungan dengan sesama manusia. Itu termasuk perintah-perintah Allah
dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sedikit materi yang saya sampaikan. Bisa kalian lanjutkan untuk membaca. Dan untuk anak-anakku semuanya, bisa kalian membaca materinya juga di Al-Ikhlas juga. Sebelum saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.